Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam edisi pembahasan ayat suci Al-Quran. Namun sebelum kita lanjut video ini, apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, komentar, dan tentunya silahkan share sebanyak-banyaknya. Jazakumullah khairan. Baik sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah khusus terjemah Al-Quran saja, jadi kita tidak fokus kepada bacaannya. Dan yang akan kita bahas adalah mengenai setan atau iblis itu sangat lemah menurut Al-Quran. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa setan itu atau iblis itu sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan apa-apa, khusus kepada orang-orang tertentu saja. Baik, kita tanpa panjang lebar, kita langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 61 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ya, iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Hadirin yang dirahmati Allah, di ayat 61 ini sudah benar-benar jelas ya. Ini benar-benar jelas, benar-benar. Kenapa jelas? Karena Allah itu memerintahkan iblis itu untuk bersujud kepada manusia. Jadi iblis itu diminta untuk menghormati manusia. Jadi derajat kita ini lebih tinggi, benar-benar lebih tinggi derajat kita ini manusia daripada iblis atau setan itu sendiri. Buktinya apa? Buktinya dari ayat 61 ini. Allah menyuruh iblis itu memberikan penghormatan. Di sini bukan berarti sujud menyembah kepada Nabi Adam, tapi sujud penghormatan kepada Nabi Adam, seperti itu. Ya, kita sama keturunan Nabi Adam, yaitu anak cucu Nabi Adam. Jadi bukti di sini bahwa iblis itu harus sujud atau hormat kepada manusia. Nah, berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang banyak manusia yang bersujud kepada iblis, bahkan bersekutu dengan iblis. Lanjut di ayat 62. Ya, iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Jadi iblis ini, dia memilih jalan kesesatan ketimbang menuruti perintah Allah di sini. Jadi dia membangkang, dia sombong. Iblis ini sombong, membangkang. Dia lebih baik memilih kesesatan ketimbang untuk menuruti perintah Allah, yaitu bersujud kepada Nabi Adam atau memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Bahkan dia meminta waktu penundaan katanya kepada Allah itu sampai hari kiamat. Dan dia bersumpah bahwa iblis ini akan menyesatkan umat manusia, yaitu keturunan Nabi Adam. Jadi kita semuanya harus waspada terhadap iblis ini. Di ayat 63, dia Allah berfirman, pergilah, tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu. Maka sungguh neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup. Nah, jadi Allah di sini memberikan keterangan, silahkan pergi, hai iblis, godalah, sesatkanlah umat manusia itu. Allah juga sudah memberikan ketetapan di sini, barang siapa yang mengikuti jalan iblis yang sesat, siapa yang mengikuti rayuan iblis, maka balasannya semuanya adalah neraka jahanam.
Seperti itu Allah memberikan ketetapan. Nah, lanjut di ayat 64. Allah berfirman, dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di ayat 64 ini, jadi kuncinya adalah di sini bahwa iblis itu hanya menggoda dengan suara yang memukau saja. Nah, seperti itu ya. Jadi iblis itu lemah, sangat lemah sekali. Jadi iblis itu hanya membisikkan saja, membisikkan suara-suara ini aja yang memukau. Bahkan kata Allah, ini di ayat 64 juga dijelaskan, iblis itu menggoda kepada manusia itu silahkan mengerahkan semua kemampuannya, semua kekuatannya, semua pasukannya, bahkan ada yang berkuda, ada yang berjalan kaki. Jadi kita jangan terlena, jangan kita menganggap mudah, karena iblis itu benar-benar akan menyesatkan manusia dengan nyata. Hanya kita saja tidak terlihat. Cuma menyesatkan dengan apa? Hanya dengan suara saja. Jadi satu orang ketika dia digoda oleh iblis, dia bukan digoda oleh satu setan saja. Jadi akan dikerahkan oleh pasukan-pasukan berkuda dan berjalan kaki. Ini nyata kata Allah. Ini di ayat 64 ini bukan berarti Allah menyuruh dalam arti yang tidak memberikan bekal kepada manusia. Dan Allah juga di sini dijelaskan bahwa setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada manusia. Seperti itu. Jadi manusia harus sadar, itu hanya tipuan setan saja. Di ayat 65, sesungguhnya terhadap hamba-hambaku engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Di ayat 65 ini, iblis itu tidak berkuasa sama sekali. Iblis itu sangat lemah. Terhadap siapa? Yaitu terhadap orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki keimanan. Dan pelindungnya itu adalah Allah. Nah, berbeda terhadap orang-orang yang mengikuti jalannya iblis. Contohnya gimana? Contohnya ketika kita minta bantuan kepada paranormal atau para dukun-dukun. Nah, di situ tuh iblis memiliki kekuatan untuk menyesatkan yang lebih. Berbeda ketika iblis menggoda kepada orang-orang yang beriman. Ketika kita memiliki keimanan kepada Allah, maka iblis itu sangat lemah. Dan harus diketahui juga bahwa setan atau iblis itu sejatinya adalah dari bangsa jin, ya. Dari bangsa jin yang kafir. Jadi untuk setan itu sendiri hanyalah sifat. Setan atau iblis itu adalah sifat. Jadi ini adalah jin atau kafir, ya. Jin kafir seperti itu. Nah, mereka itu sangat lemah. Mungkin itu saja. Kita harus waspada terhadap godaan syaitan, terhadap godaan iblis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.